miliar ya. Oke teman-teman, apa yang mau suguhin 30 miliar ke kita ya, ini orang ibu rumah tangga, sarjana ekonomi akuntansi, Bu dari 2 putra 1 putri kalau nggak salah ya, ini 10 tahun jadi karyawan akuntansi. Biasanya orang akuntansi itu tertutup ya, tapi ini ternyata setelah di Prudential berubah nih ya. 8 tahun wira swasta, tapi akhirnya tahun 2003 memutuskan untuk terjun langsung di bisnisnya Prudential. Siapa dia? Kita saksikan Sunday Punch berikut ini. Boleh tolong Ibu Anas?
Oke. Semangat pagi semuanya. Iya. Pagi. Luar biasa ya, pagi. luar biasa ya. Ibu Helen Hakim hari ini mau berbagi sama kita untuk menguatkan kita, untuk menyemangati kita, nambah energi di kuartal 4 ini ya, supaya semua bisa melakukan yang terbaik ya. Terima kasih Helen sudah mau Thank you. hadir diundang dari Komunikasi Sehat KPM di acara Legend Class. Langsung aja saya serahkan waktunya ke Helen Hakim. Oke. Helen. Thank you Ibu Lili, sahabat lama saya, khususnya saya bisa ketemu dengan Mary Chen, teman sekantor saya, Pak Willy, dan banyak lagi Pak Beben, dan banyak lagi teman-teman lainnya ya, yang saya nggak sebut satu-satu, tapi Anda semua luar biasa. Malam ini kita berkumpul. Semoga apa yang saya berikan malam hari ini boleh menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Jadi judul saya hari ini adalah Fight Until Win ya. Tadi memang udah disiarkan oleh Andrea. Maksud saya gini teman-teman. Maaf, Jen, maaf bocor. Thank you. Oke. Sorry. Fight Until Win itu gini teman-teman. Mungkin panitia aja kali ya. Selamat pagi. Oke, silakan di-unmute Bu Helen. Sudah, saya lagi itu maksudnya kenceng banget, banyak banget, jadi unmute. Ya, Cincin juga bantu. Mute. Oke, silakan. Bu Helen bisa di-unmute dulu. Belum di-unmute ya. Oke. Thank you. Selamat pagi teman-teman, sudah hampir 2000 ya, 2000 partisipan di sini. Thank you banget, luar biasa semangatnya teman-teman semua. Saya memang disiarkan bahwa fight until win ya. Saya senang banget dengan kata-kata win teman-teman. Bahwa kita itu dalam kehidupan ini kita kudu menang. Nah, bukan kudu menang, bukan menang sendiri ya, tapi bagaimana kita memenangkan suatu pertandingan kehidupan di dunia ini gitu ya, teman-teman ya. Nah, menang itu bukan soal besar atau kecil, tapi menang itu tergantung teman-teman punya persepsi, teman-teman punya ukuran. Nah, saya mau katakan ini win big 2022, semuanya onsite, semuanya offline, ketemu orang one on one. Semuanya itu kita sudah masuk ke tempat yang semula gitu ya, dari sebelum COVID. Suara saya jelas apa terlalu jelas atau terlalu kencang nggak ya? Saya jelas. Clear, bagus. Clear. Nah, jadi teman-teman, kita sudah lewatin beberapa tahun ya, dari tahun 2020 kita kena COVID ini, kita work from home, kita balik lagi sekarang kepada offline, kepada onsite ini. Nah, dulu kita punya ilmu yang terus aja berburu ya, kita menjadi hunter gitu ya. Tapi saat ini saya melihat kita ini memang harus menjadi seorang yang menarik orang lain gitu ya, menjadi attractor gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi hari ini kalau kita 2020, 2021, yuk kita itu adalah masa lalu ya, masa yang sudah lewat. Terus apa yang harus kita lakukan di 2022? Ya ini adalah kesempatan tahun terbuka buat kita adalah menangkan itu yang terbaik gitu ya. Nah pasti teman-teman juga mungkin di sini ada leader ya. Saya percaya ini ada agent senior juga banyak ya. Yang dulunya kita ada tim kita gitu, leader yang ada juga agen di tim kita. Tapi mereka ada yang hilang, tapi ada yang fokus gitu ya. Ya sudah, yuk kita kerjakan bersama-sama saja dengan mereka yang fokus ya. Plus newcomer tentunya itu adalah membangkitkan semangat kita ya. Oke, kita lihat apa sih kemenangan itu, boleh klik. Kemenangan itu menurut saya banyak definisinya. Kita boleh baca sama-sama, saya baca perlahan-lahan teman-teman. Kemenangan bukanlah hanya ketika kita berhasil mengalahkan lawan di suatu pertandingan. Dan bukan hanya ketika kita berhasil mencapai prestasi terbaik. Bahkan kemenangan itu bukan hanya apabila ketika kita berhasil mendapatkan semua yang kita inginkan dalam hidup ini. Jadi kemenangan
adalah saat di mana kita dapat melawan suatu kegagalan, saat di mana kita dapat mengatasi musibah, saat di mana kita dapat bangkit dari suatu keadaan yang menyedihkan, dan saat di mana kita merasa sangat terpuruk, namun kita mampu berjuang untuk menghancurkan semua tantangan itu. Itulah kemenangan. Nah, hari ini kita mau hancurkan apa yang sudah kita lalui kemarin. Mungkin ada yang sedih, ya, ada yang kehilangan yang dicintai, mungkin ada hal-hal yang kita juga kurang enak, penghasil income jadi turun, 2 tahun tidak bergerak, gitu Pasti ya itu teman-teman. sudah Ya. yang dia minta, bilang kasih anak-anak. Di mana kita merasa sangat terpuruk, tapi kita mampu berjuang. Hari ini tahun 2022, kita hancurkan semua tantangan itu. Itulah kemenangan, ya. Oke, nextnya. Setelah arti kemenangan kita ini kita tahu, kita punya keyakinan. Saya nggak banyak slide-nya teman-teman, tapi teman-teman pelan-pelan aja, teman-teman resapi, dan nanti mungkin ada tanya jawab lebih bagus ya. Nah, saya hanya bicara tentang 4 keyakinan ini teman-teman untuk sukses 2022. Keyakinan pertama adalah yakin akan goalnya. Yang kedua, kita lihat. Keyakinan kedua kita adalah yakin pada prudentialnya, yaitu perusahaan yang tepat. Yang ketiga, keyakinannya adalah yakin akan yang namanya persistent action kita. Yang keempat, kita yakin pada positive attitude. Kita malam ini berbicara 4 hal ini untuk kemenangan 2022, teman-teman. Anda kalau mau mencapai sesuatu, keyakinan itu perlu 100%. Nggak bisa dikurangi 1% atau dikurangi 2%, nggak bisa. Ada niat, ditambah nggak ada keyakinan, hanya 50% keyakinan, niat itu akan menjadi blur, teman-teman. Tapi ada niat, keyakinan Anda bulat 100%, Anda menang. Apapun ya di dalam kehidupan ini akan Anda mau menangkan itu. Ya, misalnya menang dalam perkawinan, menang dalam hubungan dalam keluarga, mau menang di dalam satu komunitas kita, untuk menang dalam arti bukan menang sendiri ya, tapi mau menang artinya penuh kebahagiaan, ada goal kita yang kita yakini. Teman-teman, itu kunci ya. Jadi 2022 ada 4 keyakinan ini. Nah, satu-satu yang akan saya bahas adalah keyakinan 4 hal ini. Satu, yakin dulu sama goal Anda. Pertanyaan saya, teman-teman hari ini udah punya goal belum? Goalnya masih dipertahankan nggak? Nah, next slide-nya saya bicara mengenai apa itu dream. Coba next slide-nya. Apa itu dream? Kadang-kadang bosen ya kita bicara dream gitu, bosen. Mungkin kemarin 2 tahun yang lalu ya, dream itu udah dikubur. Ya, karena aduh COVID, aduh parah nih gitu ya, ngomonginnya gitu terus, yang nggak enak gitu ya, sakit gitu, yang diomongin gitu-gitu terus ya. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman bangkitin yuk dream-nya. Masih ada nggak? Kalau Anda tidak yakin lagi, tidak ada lagi dream Anda, teman-teman, maaf loh, teman-teman nggak bisa menjalankan bisnis ini untuk balik lagi gitu loh, untuk mengulang keyakinan yang dari awal mula teman-teman gabung. Kalau hari ini teman-teman yang baru gabung, teman-teman buat dream-nya. Apa sih punya impiannya untuk kehidupan 5 tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan, bahkan sampai 20 tahun ke depan. Tapi teman-teman yang kemarin udah di sini, kemudian ada yang mungkin ya sudah keluar, bikin bisnis lain, yuk kembali lagi ke sini. Ingat lagi, awal jatuh cinta, awal mula jatuh cinta sama Prudential. Coba dievaluasi, direnungkan lagi. Dream ini bukan untuk setahun ini goalnya, bukan. Dream ini bukan untuk 5 tahun, 10 tahun. Tapi saya belajar dari satu orang pengcoach ya, itu benar-benar personal coaching. Saya juga bukan orang yang kuat gimana gitu, tapi saya perlu coaching, itu saya perlu banget pengcoach ya. Jadi pada saat 2020 saya datang ke coach itu, dia bilang sama saya gini, dream itu sebetulnya kamu harus bikin yang namanya design of life. Design of life itu adalah untuk 20 tahun, bahkan untuk 30 tahun ke depan. Nanti kamu pendekkan 10 tahun, mau apa untuk menuju 20 tahun design of life. Artinya kalau design of life itu kan kehidupan sampai akhirnya gitu, betul nggak teman-teman? Nah, hari ini saya mau mengajak, kalau teman-teman belum punya, bikin yuk, saya sudah punya. Ternyata
setelah renungkan, saya punya Repelita 1. Saya bergabung di 2003, teman-teman. Jadi hari ini saya udah masuk tahun ke-20. Udah 20 tahun saya di Prudential. 5 tahun pertama saya sebut Repelita pertama saya. Pelita pertama saya bangun bisnis ini adalah salah satu tujuannya uang. Keuangannya harus aman. Ya, saya punya toko sebelumnya itu, dan saya juga sebagai accounting manager sebelumnya. Kemudian saya buka toko saya masalah tentang cash flow karena kerusuhan 98, bayarnya pakai dolar, tapi orang belanja sama saya bermainnya otomotif itu sangat erat dengan importir, itu harus bayarnya tunai, bayarnya dolar, di sini pakainya rupiah, diutangin sama KPM, sama dealer, itu diutangin sampai 6 bulan baru dibayar, teman-teman. Nah, itu problem buat saya. Nah, 5 tahun pertama di Prudential, dream saya, pelita pertama saya itu adalah saya membangun saya, ya. Pelita kedua saya, jadi tahun ke-6 sampai 10 saya membangun tim. Saya tahu. Jadi pelita pertama saya harus jualan dan saya harus ambil sebanyak mungkin ya untuk selling karena paling cepat dapat duitnya, teman-teman. Hari ini teman-teman berpikir teman-teman ada di pelita keberapa? Pelita kedua saya adalah saya membangun tim. Mulailah saya rekrut, saya bangun tim sambil setengahnya saya jualan, selling tetap saya jaga. Dan rekrut tim itu saya sampai pergi kemana? Ke Lampung, ke Surabaya, ke Medan, ya, Prabu Muli, Palembang. Saya sampai kemana-mana, teman-teman. Dan sampai juga ke Manokwari, teman-teman. Nah, itu karena saya mau bangun tim, ya. Itu pelita kedua saya. Pelita ketiga saya mau grow. Tim saya itu kan namanya bisnis. Bisnis kalau cuma 2 hal bisnis, ingat loh teman-teman. Anda hari ini kan berbisnis bersama Prudential itu cuma 2. Pertama, kudu punya profit. Kedua, yang namanya bisnis perlu grow, perlu bertumbuh. Nah, pelita ketiga saya terus mau bertumbuh, menumbuh, kembangkan tim saya. Itu pelita ketiga saya. Pelita keempat saya, nah ini saya hampir berakhir pelita keempat saya nih. Yaitu saya bukan lagi berbicara uang. Saya berbicara bagaimana maintain tim saya, dan tim saya bukan saya saja yang bertumbuh, tapi anak-anak di bawah saya bertumbuh. Dan saya masuk pelita kelima nanti, saya bicara meaning. Nah, meaning artinya punya arti ya, sampai saya menutup mata saya, meninggalkan dunia ini, saya dalam posisi state saya adalah meaning. Nah, itu design of life. Nah, teman-teman ada nggak seperti itu? Coba nih kita lihat next-nya. Abis dream itu kita pegang, yakin goal Anda, believe, itu make it happen. Nah, jangan cuman impian itu cuman dipakai buat cuman euforia gitu loh teman-teman ya. Tapi bikin itu terjadi. Nah, coba lihat nih ceritaku apa. Kita nextnya. Apa itu cerita saya? Nah, slide saya berikutnya nih, itu ceritaku. Ya, ceritaku adalah mimpiku tadi ya. Ceritaku adalah mimpiku. Apa ceritaku tadi? Ya, itu tadi ceritaku. Aku punya design of life. Ya, bukan cuma 5 tahun, 10 tahun. Maka saya membangun mimpi saya. Mau tahu nggak mimpi saya paling ujung apa sebagai meaning, teman-teman? Mau ya? Nah, mimpi saya di ujung dalam kehidupan saya itu adalah saya mau dikenang sebagai seorang yang seperti hari ini bilang legend nih, judulnya nih legend di mana? Di bisnis dan legend juga di dalam keluarga. Artinya anak cucu saya mengenang saya sebagai oma yang luar biasa, punya semangat, antusias, dan positif, dan mempunyai yang namanya gratitude yang luar biasa. Saat itu cucu cicit saya mengenang saya panjang. Ya, saya cuma berpikir di ujungnya saya jadi oma kaya raya. Anak saya sekolahnya nanti di Amerika, dimanapun dia nggak usah kirimin omanya duit, tapi omanya yang ke sana beliin dia rumah, beliin dia mobil yang bagus. Nah itu mimpiku teman-teman ya. Jadi kalau ini ceritanya goal, teman-teman nggak ada orang males sebenarnya di dunia ini. Yang ada orang itu tidak bergerak karena kenapa? Tahu nggak teman-teman? Kenapa? Karena dia tidak punya destinasi, dia tidak punya tujuan yang jelas. Dia sudah kehilangan goalnya. Hati-hati nih teman-teman. Kalau Anda sudah kehilangan goal, Anda kehilangan pengharapan. Kalau sudah kehilangan pengharapan itu, apa yang terjadi? Anda
menjadi seperti mati suri, dan orang hidup tanpa pengharapan itu adalah mati, teman-teman. Nah, itu menurut saya menyeramkan. Jadi orang itu kalau tidak punya lagi goal, hati-hati nih. Sepertinya kerja, tapi kayaknya sia-sia gitu loh. Ya, tujuannya goal itu membuat saya, juga Anda yang mempunyai goal, itu menjadi terus bergerak. Ini yang menjadi kita terus bergerak, teman-teman. Hari ini saya mau kasih ilmu setinggi apa. Kemarin saya dari Pak Surmin udah kasih ilmunya, dari Pak Dokter Dandung juga bagus banget gitu kan, udah kasih ilmunya gitu, gimana menghadapi orang. Wah, itu udah bagus, mekaniknya bagus, tekniknya bagus. Tapi apakah secara psikologi, 80% orang berhasil kan dari psikologi kita 80%. Nah, bagaimana membuat saya dan Anda terus bergerak? Nah, bila teman-teman sudah mencanangkan untuk satu tujuan, ya 2022 ini, ya apapun itulah ya, entah itu cuma minim atau entah itu cuma berdasarkan income, teman-teman berpikir saya mau naikin income, ataupun mau presiden klub, atau mau PCC, atau mau top star club, itu teman-teman yang tahu ya. Apapun yang teman-teman mau itu, setelah itu teruskan, niatkan untuk capai. Nah, apa yang terjadi nih? Tadi kata Ibu Lili udah masuk Q4. Apa yang terjadi di Q4? Sering nggak dengar orang bilang, ih mujizat lo, ya kita nggak pernah tahu, ternyata gue bisa naik lo AAD, ternyata gue bisa promosi lo jadi AD. Nah, itu orang kalau sharing tuh banyak banget mujizatnya. Nah, itu juga terjadi buat saya, teman-teman. Karena saya punya mimpi yang begitu besar, saya tidak pernah untuk menyerah gitu. Nah, saya orangnya antusias. Antusias itu dari kata entheos, ya, dari bahasa Yunani. Entheos itu adalah entheos, theos itu Tuhan. Jadi ada Tuhan di dalam saya, gitu loh. Karena saya begitu antusiasnya, saya rasa ya setan juga takut sama saya gitu ya, saking antusiasnya ya, bersemangatnya gitu ya. Nah, jadi maksud saya mujizat itu pasti ada nggak? Bisa nggak? Ada. Satu keajaiban ada nggak? Ada. Ya, ada banget. Tapi bagaimana kitanya sendiri gitu loh. Action pasti. Ternyata ada mujizat. Nah, itu karena orang itu tidak pernah berhenti. Ini orangnya ya. Dia tadi sebelum ngomong dia konsisten. Nah, teman-teman, pesan saya jangan terjebak pada kondisi ya. Kitalah yang menjaga, kitalah yang membuat satu menguasai kondisi. Saat ini kondisi apapun, mungkin teman-teman lagi kondisi keuangan nggak bagus, keluarga yang lagi nggak oke, misalnya gitu ya. Apapun jangan pernah terlalu sedih, jangan pernah bahagia juga terlalu bahagia. Boleh bahagia 2-3 hari ya selesai gitu ya. Kita tetap masuk lagi ke track yang benar gitu ya. Nah, jadi pesan saya adalah jangan pernah terjebak dengan kondisi ya. Nah, akhirnya setiap hari lakukan ini self talking buat teman-teman. Oke, nextnya lihat nih. Apa itu slide saya berikutnya mengatakan bahwa kita harus setiap hari itu berbicara pada diri sendiri. Nah, bicara bagaimana? Depan saya itu siapa ya? Today, hari ini adalah orang bilang kan hari ini adalah hadiah gitu ya, given ya dari Tuhan ya. Saya bisa sampai hari ini. Dan future itu adalah misteri gitu ya. Nah, misteri itu yang kita nggak pernah tahu, teman-teman. Tapi lakukan aja gitu loh. Ya, tapi kalau nggak lakukan ya nol. Nah, today, hari ini saya adalah do the best untuk hari ini. Nah, coba tanya who am I ya. Nah, ini teman-teman saya mengunjungi, saya punya anak ya di Seattle. Kemudian kita ke Mount Rainier. Ini pemandangan di Mount Rainier nih teman-teman. Saya merenung di sini nih di gunung. Ya, tahun 2020 itu saya merenung di gunung ini teman-teman. Who am I gitu loh. Cakep ya pemandangannya ya. Itu lagi salju turun gitu. Jadi saya berpikir siapa sih saya dan apa yang mau saya lakukan untuk design of life saya gitu ya. Nah, akhirnya setiap hari punya kendala. Setiap hari ada aja ya masalahnya. Kalau orang nggak ada masalah itu, nggak bertumbuh teman-teman, nggak growing teman-teman. Masalah itu membuat kita bertumbuh, membuat imunnya lebih kuat lagi teman-teman. Tapi kita mesti ada sesuatu yang harus kita perangi kalau ada yang namanya masalah mau menggerogoti saya, hati saya. Saya jaga pintu hati saya. Dan setiap hari, nah untuk
yang namanya final sprint saat ini, yuk kita self talk pada diri sendiri seperti ini nih teman-teman. Saya punya slide ini bahwa oke, self talknya gini loh. Nah, next slide-nya coba. Next slide. Ini teman-teman nggak ada jalan lain. Kalau teman-teman mau tercapai sekarang, mungkin timnya belum jadi. Kemarin rekrut masih Zoom-Zooman, jadi Zoom itu sulit untuk rekrut ya. Ya udah, nggak ada yang bisa menghalangi saya untuk mendapatkan goal. Yang closing big case, aktivitasnya terus dilakukan. Nah, ini adalah jadikan sebagai ritual setiap pagi teman-teman. Jangan pernah bangun dari tempat tidur atau keluar dari kamar. Kalau teman-teman bikin sendiri ya. Teman-teman mau lakukan apa ya ritual ini ya. Ini yang saya lakukan. Saya adalah money closing. Cases dalam jumlah banyak mengalir dengan sangat deras ke dalam direct unit saya dari berbagai sumber, termasuk sumber-sumber yang tidak terduga. Dan setiap hari dalam segala hal saya selalu mendapatkan yang terbaik dengan sangat mudah. Nah, ini yang saya ucapkan setiap hari, teman-teman. Teman-teman bikin aja sendiri apa yang teman-teman mau. Nah, sebelumnya saya bicara saya adalah magnet uang. Uang ada dengan jumlah yang banyak mengalir deras ke dalam rekening saya. Dari berbagai sumber uang mengalir termasuk sumber-sumber yang tidak terduga. Nah, itu yang saya lakukan, teman-teman. Nah, akhirnya kalau kita katakan uang, closing, cases, ya memang itu adalah kita sebagai pebisnis, salah satunya ialah omset, berhubungan profit ya dengan omset gitu kan, benar nggak teman-teman? Nah, teman-teman, kalau teman-teman hari ini juga suka banyak ya yang mental block atau mempunyai satu pandangan definisi tentang uang yang salah, kan orang suka gini, saya tuh suka diginiin soalnya teman-teman. Si Helen itu kerja gila ya, gila uang kata dia gitu. Jadi kerja terus katanya, kerja keras. Enggak, saya nggak merasa kerja keras. Malahan saya merasa otot saya itu dibangun dengan, muscle yang luar biasa gitu loh. Kenapa? Menurut orang mungkin kayaknya capek gitu ya, tapi menurut saya itu enjoy gitu loh, enak buat saya gitu. Maka saya mau teman-teman juga punya persepsi tentang uang yang benar gitu loh. Yuk kita lihat video yang berikut ini. Coba next. Yep. Nah, yuk kita dengarkan video yang ini. Jadi kalau berbicara tentang filosofi uang, banyak orang berpikir bahwa uang bukan segalanya. Saya setuju, uang memang bukan segalanya, tetapi hampir segala sesuatu butuh uang. Kalau ada yang berpikir uang tidak bisa menyelesaikan semua, menyelesaikan dengan uang daripada tidak ada uang. Atau ada yang berkata uang nggak dibawa mati. Ya tentu uang nggak dibawa mati, tetapi rasanya mau mati kalau tidak ada uang. Bukankah itu yang dialami banyak orang? Atau kalau orang berkata uang adalah akar segala kejahatan, bukannya juga banyak kejahatan terjadi karena tidak ada uang? Atau ada yang berkata, yang penting cinta, bukan uang. Tapi cinta lebih indah kalau ada uangnya. Artinya kesimpulan di sini kita perlu punya cara pandang yang benar tentang keuangan. Jangan alergi, jangan menentang tentang hal keuangan, tetapi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita hasilkan keuangan dan kita bisa berbagi karena uang di tangan orang yang tepat akan menjadi berkat bagi banyak orang. Setuju banget. Jadi kita kudu tahu ya filosofi uang itu ya. Oke. Nah, keyakinan kedua. Teman-teman, Anda masih yakin nggak sama Prudential? Anda masih yakin nggak bahwa Prudential adalah perusahaan yang tepat? Yakin. Saya mau katakan begini. Kalau teman-teman yakinlah 100%. Kenapa? Saya mengatakan gini. Kenapa saya masih meyakini dengan Prudential? Orang-orang di luar sana, ya di luar Prudential, kompetitor di luar sana, lagi berlomba-lomba bikin yang namanya agency system, betul nggak? Lagi banyak poaching-poaching gitu kan, untuk mengambil yang namanya orang-orang Prudential. Berbanggalah Anda di Prudential, Anda itu sangat berharga. Kalau di kompetitor dihargai itu mahal. Dan kalau di kompetitor bisa menghargai begitu dan mereka lagi membangun agensi gitu ya. Tapi kita di sini agensi kita udah menjadi agensi yang terbesar gitu. Kenapa kita mesti mencari agensi yang kecil-kecil? Ya, saya bukannya nggak ada juga saya punya leader tuh mau pindah ya sudah saya lepas, nggak apa-apa saya bilang gitu. Dapat uang, iya nggak apa-apa. Tapi apakah bisa terus eksis di situ? Nah yang kedua, apakah perusahaan itu ya
kok bisa mau pindah, di mana kita sendiri di Prudential ini mempunyai BOPO itu adalah resiko beban ya, rasio beban. Kita Ya. cuma 76%, tapi rasio beban di perusahaan lain itu yang dia mau pindah itu 200%. Artinya apa? Beban rasio klaim, beban rasio untuk bayar komisi, overhead perusahaan, ya biaya-biaya perusahaan itu 200%. Artinya jauh lebih tinggi daripada premi yang dihasilkan. Punya kita 76%, artinya segala rasio klaim ya, rasio overhead perusahaan, cost perusahaan itu lebih kecil gitu loh. Jadi premi dihasilkan jauh lebih besar gitu. Ya, 100% premi dihasilkan itu cuma 76% gitu. Tapi kok kenapa lu mau gitu loh dengan agensi yang belum tentu terbentuk gitu ya. Lihat aja lah banyak yang pindah satu, pindah lagi gitu ya. Mengapa harus begitu gitu. Nah, saya sangat meyakini apalagi teman-teman nih ya udah denger kan kita punya bagaimana kita punya bisnis. Coba nextnya nih, lihat nih, ini pun kita Q3, Q4 sebagai leader ya, sebagai Q3, Q4 itu banyak banget ya yang diberikan kemudahan. Contoh untuk booster, sekarang kita yang perlu adalah diri kita sendiri yang mencapai ya, udah tidak lagi kerjasama, sama-sama bekerja gitu kan ya. Yang penting gue kerja gitu loh, gue akan dapatkan semua. Teman-teman pasti udah tahu kan itu ya para leader ya. Nah, jadi overriding yang dihasilkan seperti ini bagus banget teman-teman. Artinya apa? Sangat balance pada saat orang datang sebagai agen ya. Itu adalah mendapatkan agen masuk lagi untuk merekrut agen lagi biar naik jadi AAD. Pada saat menaik AAD, Associate Agency Director, kita lihat yang sebelah kiri ya, AAD. Itu komisinya 75% dari komisi seluruh timnya, yaitu 45% tahun pertama, tahun kedua 30%. Gitu kan. Nah, saya udah nggak pakai lagi dari API ya, nggak dari API misalnya 13,5% dan plus 9%, saya nggak pakai lagi untuk dari omset. Tetapi kan kita punya produk yang banyak beraneka ragam, tradisional, unit link gitu ya. Jadi 75% hitungannya dari komisi seluruh tim, oke? Maka kalau naik menjadi director, cepatlah naik jadi director. Kenapa? Memang kita mendapatkan dari AAD ini adalah 25%, 10%. Jadi 35% dari komisi seluruh AAD yang ada di dalamnya itu ada agent-agentnya gitu. 25%. Tapi yang luar biasa yaitu garis tembakti orang agency director langsung direct ke agen itu mendapatkan 110% dari total komisi. Jadi kalau tim Anda, direct Anda itu mendapatkan komisi semuanya adalah 1 miliar, misalnya ada yang menghasilkan, kita punya AD direct kita 1 miliar, 1 miliar direct kita gitu ya. Komisi mereka totalnya, misalnya total komisi mereka 300 juta. Itu kita sudah dapat 110% dari 300 juta, teman-teman. Jadi dari seluruh direct kita, makanya kenapa saya suka sekali dengan mengembangkan bisnis direct tim saya gitu loh. Direct tim saya itu paling besar dan dampaknya dari AAD naik AD itu menurut saya malahan itu adalah bonus. Tapi bisnis utama saya adalah menumbuh kembangkan orang-orang direct saya gitu ya. Nah, itu bisnis ya. Bagaimana kita banyak membuka cabang-cabang unit-unit lagi, unit-unit bisnis, teman-teman. Nah, disitulah kerja kita sebenarnya. Nah, tahun pertama sebagai AD1 itu sampai ke AD5, kalau kita sudah punya kedalaman sampai AD5, itu kita mendapat 33,3% ya dari seluruh komisi yang diterima. Nah, AD6 generasi ke-6 itu 11,1%. Nah, menurut saya kalau kita punya AD sampai 100 ya, sampai kedalaman 5 tuh sampai 100 AD kita ya. 100 AD kita masing-masing 500 juta aja deh omsetnya. AD lu ya, AD. 500 juta aja deh ya. Dari 100 ke 500 juta per satu AD, ada 100 itu berapa? 50 miliar, betul nggak? Ya, 50 miliar omsetnya kan? Omset itu 50 miliar. Dari seorang AD punya penghasilannya 50 juta aja. Satu orang AD 50 juta, kita dapat berapa? 150 juta kan? Betul nggak? 33% dari 500 juta. Ya seorang AD ada dong penghasilannya 45 atau 50 juta sebulan. Ada dong, betul nggak? Nah, kita punya 100 itu udah mendapatkan
Kalau dia 50 juta sebulan, ada 100, 500, 100 AD, 50 juta, ya 100 AD, 50 juta. Kita mendapat berapa? 350 juta, kalau 30% aja berapa? 50 juta, kan 15 ya. 5 juta betul nggak? Kali 100, betul nggak? 1,5 M bukan? Sebulannya. 1,5 miliar. Ya, 1,5 M ya, Pak Willy ya. Nah, Yes, betul. disitulah bisnisnya. Satu hal saya juga berpikir gini, saya punya anak ya teman-teman, anak saya join di Prudential sejak dia lulus kuliah di Sydney, University Teknologi Sydney. Sekolah yang pertama anak saya di Sydney, yang kedua juga di Sydney, yang ketiga kemarin di Seattle, bedanya 11 tahun, agak jauh. Semuanya sudah selesai, kemudian saya membiayai mereka, 3 sekolah di luar negeri itu nggak murah ya, 3 itu dari Prudential. Dan saya berpikir anak saya yang pertama Clement udah join di Prudential, udah punya anak, saya juga udah punya cucu jadinya ya teman-teman ya. Saya berpikir ini saya mau mewariskan, bukan warisin nasabah. Warisin nasabah ya, kalau warisin 1.000 nasabah, gimana dia menservis? Saya mau mewarisi legasinya adalah bukan 1.000 nasabah, tapi cukuplah dengan 500 AD, teman-teman. Itu luar biasa loh. Dia lebih happy diwarisin 500 AD. Benar nggak, teman-teman? Nah, ini Prudentialnya ya, keyakinan kedua. Oke, keyakinan ketiga. Coba kita lihat. Ini harus diyakini dulu, teman-teman. Oke, kalau udah keyakinan kedua, keyakinan ketiga adalah persistent action. Persisten nggak actionnya? Gitu loh. Nah, ini selling in smart way, artinya gini, saya percaya teman-teman yang dengar ini adalah sudah menjadi leader, dan teman-teman yang dengar ini juga ada senior agen, ya. Selling in smart way ini bukan nggak boleh kecil-kecil, bukan yang 500.000, 1 juta, bukan nggak boleh, boleh. Tapi yuk men-challenge diri sendiri, itu kita bicara selling itu dengan bukan lagi yang 500.000, teman-teman. Kita mencoba yuk untuk closing yang setiap bulannya 5 juta, atau premi yang 50 juta setahun. Nah, yuk kita mau dengan smart way. Tapi untuk bagaimana smart way-nya itu kan ada tahapannya, bagaimana approaching-nya, bagaimana fact finding-nya, bagaimana presentation-nya gitu ya. Itu nggak keburu untuk saya jelasin di sini. Tetapi saya percaya teman-teman semua udah belajar banyak banget tentang selling in smart way. Artinya bagaimana menghadapi orang ya, prospecting list-nya jangan lupa ya, terus bagaimana cara presentasinya, bagaimana grooming-nya ya, penampilan diri sendiri gitu ya, itu penting banget. Nah, itu selling. Recruiting itu adalah seni, teman-teman. Kalau teman-teman tahu langsung jadi, tarik ulur kemen layangan, tarik ulur gitu kan ya, terus bagaimana pendekatannya, bagaimana membinanya gitu ya. Nah, ini semua itu seni. Kalau teman-teman give up ya sudah, kemampuannya sampai di situ aja. Tapi saya orang yang tidak mudah give up, teman-teman ya. Saya meyakini banget saya punya kemampuan yang lebih, tapi kudu diasah. Gitu aja sih, teman. Nah, jadi persistent actionnya apa? Kita lihat dulu nih dengan selling ya, selling. Kenapa kita bicara selling dulu? Ini sudah tinggal 3 bulan. 3 bulan ini nggak mungkin nggak dapat apa yang kita mau. Asal kita mau turun gunung ya, kita turun gunung, kita sebagai leader nggak apa-apa. Jadi Ade mungkin yang dengar saya hari ini nggak harus ada di posisi atas. Sekarang ini coba kita masuk lagi ke market, masuk lagi ke lapangan, seperti awal kita join di Prudential. Saya sampai berpikir gini loh kemarin, saya mau menjadi orang yang seperti pertama kali saya gabung di Prudential, seperti apa sih gregetnya, on fire-nya gitu loh, menghadapi orang. Nah, itu dibangun teman-teman, dibangkitkan lagi. Mumpung 2022 ini kan memang lembaran baru setelah COVID gitu, jadi dari pandemi jadi endemi gitu kan. Nah, yuk kita mulai gitu. Oke, next-nya nih, coba lihat bagaimana dengan selling ini. Nah, saya mengatakan selalu, nah ini dia punya ini ya, selling ini saya nggak bahas aja, coba ini selling cycle, action plan di Prudential apa sih? Garis yang atas itu adalah project 100 prospecting list, ya yang lihat dulu yang kuning ya teman. Tapi prospecting list itu nggak beda jauh kok sama recruiting list, sama aja, teman. Kemudian kita
seperti fact finding. Saya percaya teman-teman udah banyak ini dapat ilmunya. Prudential juga sudah bikin seminar tiap hari gitu ya. Terus di agency juga banyak trainingnya ya. Saya percaya deh teman-teman udah bisa. Presentasi selling, presentasi rekrut. Kalau nggak presentasi selling ya presentasi rekrut. Apa bedanya? Nggak ada bedanya teman-teman. Tetap kalau selling itu meyakini untuk membawa keuangan dia lebih baik nantinya, presentasi juga sama. Merekrut, membuka peluang bisnis untuk membuat keuangan dia lebih baik, gitu kan? Dan mendapatkan create income yang lebih, gitu kan? Dari apa yang mendapatkan sekarang. Nah, lalu yang coklat, kita bikin ilustrasi selling, ilustrasi produk. Kalau rekrut, ilmunya bisnis, gitu kan? Testing teman, borrow strength sama orang yang sudah sukses. Nah, kemudian yang biru bawah, handling objection. Menangani penolakan kalau dibikin ilustrasi untuk selling. Tapi penolakan juga nggak mau ikut bisnisnya. Nah, menurut teman-teman, mana yang lebih gampang sebenarnya? Closing, HO untuk closing atau HO untuk menjalankan bisnis? Yang mana coba? Bisa nggak diwakilin satu orang? Yang mana? Kalau yang menurut saya ya, harusnya lebih gampang yang urusan prospek ya. Iya, betul. Yang closing kan? Nah, iya. Yang closing, tapi untuk mengajak untuk orang bisnis itu gampang loh. Betul nggak? Ngelihat angkanya 100 juta, udah langsung orang mau join kan? Betul nggak? Ya, yang sulit itu adalah pada saat mentoring, monitoring, dan membimbing orangnya, manusianya gitu kan kalau rekrut kan. Tapi kalau closing itu kan instan banget gitu loh, gampang menurut saya ya. Itu jadi sniper, lihat mana prospecting list yang potensi hot prospect gitu kan. Itu gampang banget, lakukan aja fact finding, approaching yang bagus, closing. Nah, menurut saya tapi orang lucu gitu loh, disuruh selling itu kok kayaknya berat gitu loh. Padahal lebih mudah gitu. Saya sih bukannya bilang hari ini untuk teman-teman selling ya, teman-teman yang udah leader, tugas Anda adalah rekrut. Tapi pada saat rekrut Anda belum goal, belum dapet tim yang oke, ya udah selling asap pisau gitu loh, ya. Nah, kemudian yang merah lihat, ya sudah kalau udah handling objectionnya bagus, ya closing SPAJ. Kalau bisnis yang di handle udah NP gitu. Terus yang abu-abu tuh kita servicing police, saat servicing police kita dapat lagi prospecting listnya. Nah, pada saat NPA kita bagus membawakan tentang ilustrasi bisnisnya, mengajak orang berbisnisnya orang baik, maka langsung agent dapat lagi recruiting list. Benar nggak teman-teman? Jadi sebenarnya action plan ini putar-putar ya kerjaan kita ini kan. Terus ada yang bilang begini, aduh Ci, saya bosen ngomonginnya begini, terus selling tuh ngomonginnya ini, rekrut ngomong ini katanya. Nah, saya tahu sih Anda bilang bosen. Pertanyaan saya, pengusaha kertas, pengusaha plastik, sampai tua 7 turunan usaha plastik. Pertanyaan saya, dia ngomongin plastik terus nggak tiap hari? Dia dealing tentang plastik terus nggak? Dia pelajari tentang plastik dari bottle pack, bagaimana foam, bagaimana plastik yang bisa dijadiin spoon bond, jadiin apa sekarang shrinking plastik buat bungkus buah, apapun itu dipelajari, betul nggak teman-teman? Yeah. Terus dia ngomongnya kan itu terus. Nah, saya bingung kalau orang bilang gini, bosen Bu, lu mau pindah lagi bisnisnya? Buset dah, saya bilang. Apa-apa itu bukan awal yang kita lihat, tapi bagaimana lu menjadi sampai di garis finish gitu loh. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, persistent action-nya. Oke, next-nya kita lihat nih. Kalau kita sudah lakukan ini benar. Nah, ini satu tips saya aja sih teman-teman, supaya teman-teman ada ilmu gitu ya untuk menjalankan setelah nanti ketemu saya hari ini. Community based WhatsApp template. Ini saya dapat dari seorang ini juga pembicara oke banget. TDW ya, dia pernah ngomong gini, kenapa saya kalau jual rumah cepat, kenapa kalau saya jual barang itu cepat banget, kata dia. Pakai dong base WhatsApp kamu, katanya komunitas base WhatsApp-nya, WhatsApp kamu, WA grupnya gitu loh. Gimana caranya gitu. Nah,
ini saya sama Clement kemarin godok, terus dia juga sudah jalanin gitu ya. Kita belum tentu dapat atau nggak dapat, ya nggak apa-apa. Tapi ternyata ada juga dapat. Puji Tuhan, alhamdulillah gitu loh. Gimana caranya gini Le? Misalnya nih, kita punya yang namanya satu lingkungan, punya WA group dong di dalam lingkungan dong, benar nggak? Tapi ada tulisan di situ namanya Lili, Lim Lili. Tapi saya nggak pernah ketemu sama Lim Lili. Tapi saya nggak tahu Lim Lili itu yang penghuni di mana gitu, betul nggak? Nah, tapi ada di grup itu. Nah, saya akan katakan begini, selamat pagi Bu Lili, perkenalkan Bu, nama saya Helen. Kita sama-sama lu ada di komunitas WA group lingkungan Taman Anggrek Residen nih, gitu ya. Saya mau bersilaturahmi dengan Ibu Lili, karena saya yakin nih silaturahmi bisa memperpanjang usia dan kita memperbanyak berkat. Saya bergeraknya di industri asuransi Bu. Boleh tahu nggak Ibu Lili bergerak di bidang apa? Mungkin aja di kemudian hari kita bisa bekerja sama dalam berbisnis nih Bu. Terima kasih, senang ya berkenalan dengan Ibu Lili. Saya part ini teman-teman. Ada yang nyangkut nggak? Ada yang nyangkut. Ada. Mungkin yang nyangkut itu agent properti, agent MLM. Kan berteman seneng banget orang-orang itu kan. Nah, terus akhirnya apa? Ya bikin janji temu. Ini paling enak karena dia udah tahu kita ada di grup itu. Contoh grup alumni sekolah. Kita kadang-kadang nggak tahu lagi ini siapa, tapi kan ada di situ namanya, ada nomor teleponnya gitu kan, ada nomor PA-nya. Ya udah, lakukan aja pagi-pagi, lakukan gini, berapa nanti yang nyangkut gitu loh. Nah, nggak dibales, ya udah nggak usah sakit hati, nggak usah baper, nggak usah sensi gitu ya. Ya udah jalanin aja terus gitu ya. Nah, itu next. Nah, kalau sudah yakin dengan persistent action-nya, kita lihat nih. Responsible for your goals ya, responsible for your goals. Apa itu responsible-nya hari ini tadi ya, malam ini nanti teman-teman cek deh. Perlu berapa, perlu apa, perlu omset apa. Paling tidak orang berbisnis, Anda berbisnis kan, perlu yang namanya omset. Omset berhubungan dengan profit. Omset itu minimal harus break even point. Artinya apa BEP itu? BEP itu kalau kita dagang, artinya kita bisa gaji karyawan, listrik, telepon, air, kita bisa cukupin gitu. Namanya titik impas. Pertanyaan sekarang titik impas kamu tuh di mana gitu loh. Ya, LAC aja nggak dapat. LAC bisa dapat 5 juta loh. Kerja 3 bulan dapat 5 juta, 150 juta api dong, 150 juta omset, saya katakan omset orang pedagang. Nah, LAC aja nggak dapat. Terus akhir tahun kamu yang menurut kamu break even point BEP, orang dagang tuh ada BEP ya. Berapa sih angkanya? Nah, itulah goalsnya teman-teman. Yang itu yang paling minim deh dulu gitu ya. Nggak usah bicara prestasi. Kalau menurut saya hukumnya mati, yang hukumnya wajib itu adalah promosi atau Anda mempromosikan, itu hukumnya hukum wajib. Kenapa? Itu hukumnya adalah hukum mati. Kenapa? Kalau Anda tidak mempromosikan atau Anda tidak promosi diri teman-teman sendiri, itu kita nggak growing gitu loh. Kita punya bisnis. Minimal dalam diri saya katakan harus promokan 2 AAD. Minimal setiap tahun. Maka saya kerjanya di awal tahun teman-teman. Desember saya udah bikin goal setting, Januari rekrut, dan goal saya yang paling pendek setiap awal tahun itu MYLC teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu saya selama di Prudential, ini tahun ke-20 saya, kemudian saya 19 tahun, berarti udah menjalani sebagai leader. Tahun saya nggak pernah yang namanya Miss MYLC teman-teman. 5 kali menjadi top MYLC. Top MYLC itu kalau tahu di sini Mid-Year Leader Conference ya, pertengahan tahun, itu prestasi pertengahan tahun seorang leader. Itu tidak pernah saya lolos ya, nggak ada gitu loh maksudnya. Saya selalu achiever gitu ya, sampai akhirnya di MYLC 1 kali itu adalah di Ayers Rock di Australia. Saya diajak naik helikopter teman-teman, naik helikopter, dan itu nggak pernah saya lepas gitu. Nah jadi teman-teman hari ini punya goal nggak? Responsible for your goal. Nah sekarang ini ada waktu, masih ada berapa lama? 3 bulan ya, nggak sampai 3 bulan sih, kira-kira 70 hari ya. Sekarang masih ada waktu nggak? Ada 70 hari. Ya udah, apa yang harus lakukan? Bikin strategi. Apa strateginya? Action all out.
action all out plus BIKIS. Itu udah nggak bisa lagi nawar. Yuk teman-teman leader ya di sini ya, ataupun agent-agent yang sudah senior di sini, yuk rasain deh closing BIKIS. Nggak tahu ukuran BIKIS kalian tuh berapa. Ada yang closing ukuran BIKIS-nya adalah 5 juta sebulan atau 50 juta premis tahunan, itu udah BIKIS. Ya nggak apa-apa juga gitu loh. Dan saya BIKIS saya sejak saya gabung itu tahun 2016 itu actionnya all out karena saya pengen banget untuk isi gitu ya. Itu satu case saya itu premi yang disetorkan apinya itu omsetnya itu untuk dihitung api itu 1,7 M teman-teman. Itu cuma satu keluarga loh. Setor 1,7 M per tahun. Nah, sekarang banyak nggak yang tembus gitu, yang tembus sampai 2 M gitu ya, produksinya 1 tahun M. Dulu 1 M aja tembus itu susah loh teman-teman. Jadi saya dulu top 2003 adalah top agent nasional dan top rookie agent itu dengan omset 1,4 miliar. Jadi artinya saat itu saya top orang yang menembus angka 1 miliar. Dulunya belum pernah ada 2001, 2022, 2002 ya, 2002 dan 2003 itu tembus 1 miliar, teman-teman. Nah, itu menurut saya dulu 1 miliar aja baru tembus. Sekarang enggak heran 2 miliar, 3 miliar itu biasa, teman-teman. Jadi artinya orang lebih mindsetnya asuransi lebih sadar kan ya, lebih oke gitu kan. Nah, itu teman-teman yuk strategi di dalam 60 hari ke depan, 70 hari ke depan. Saya sih nggak suka mepet-mepet. Kita katakan 60 hari ke depan itu adalah actionnya all out, gaspol ya. Terus gaspol pasti dapat nggak? Ya nggak tahu, belum tentu. Tapi Anda tidak gaspol, Anda diam aja. Tahun depan Anda adalah seperti Anda hari ini gitu loh, nggak ada pertumbuhannya gitu ya. Nah, oke, BIKIS. Bagaimana BIKIS? Ini sharing saya ya, pengalaman saya. Kalau teman-teman ada pengalaman yang lebih baik, ya ambil yang lebih baik, oke? Nah, ini sekarang. Bagaimana dengan BIKIS-nya? Nah, BIKIS ini apa? Coba lihat ya. Saya melihat diri saya sendiri dulu, asuransi itu untuk kesehatan ya. Yang penting kalau masuk rumah sakit dibayarin gitu ya. Itu dulu teman-teman. Tetapi sekarang ini kita harus mengerti bahwa asuransi itu adalah bukan asuransi kematian. Orang bilang kan asuransi jiwa. Saya juga bingung kok asuransi jiwa. Saya selalu sekarang bicara sama klien atau orang yang saya prospek bahwa life insurance sesuai financial planning. Itu artinya apa? Namanya life insurance. Asuransi kehidupan. Bener nggak sih teman-teman? Bukan asuransi jiwa atau kematian loh. Life insurance. Ya asuransi kehidupan. Artinya apa? Seseorang punya tujuan hidup. Seseorang pasti tercapai tujuan hidupnya karena hidup itu kan mempunyai nilai moneter. Jadi bagaimana life insurance itu membuat seseorang mempunyai tujuan hidup itu tercapai, ya, di mana hidup itu kan mempunyai nilai moneter. Nah, nilai moneter itu yang dijaga gitu loh, ya, agar tujuan hidup itu tercapai. Nah, apa sih tujuan hidup itu? Nah, nextnya nih kita lihat. Tujuan hidup itu apa? Hasil akhir yang diharapkan tujuan hidup itu namanya. Benar nggak sih teman-teman? Semua orang yang saya ajak bicara yang kaya ya. Yang kaya sekalipun dia bilang hasil akhir yang diharapkan apa untuk dia bekerja dan hari ini menjadi berpenghasilan besar, ya bebas finansial. Artinya bebas finansial. Apa sih itu yang disebut dengan bebas finansial? Nah, kita lihat nih. Bebas finansial itu ada beberapa teman-teman. Oke, nih nextnya nomor 1 yaitu bebas dari hutang. Betul nggak sih setiap orang pengen hidupnya di akhirnya ujungnya adalah bebas dari hutang. Nah, ini ada 7 hal ya yang saya sampaikan ini. Teman-teman capture aja ini. Nggak semua harus diceritakan ke klien, tetapi teman-teman cari apa yang dibutuhkan oleh si klien. Contoh, ini contoh ya. Saya bebas dari hutang, saya closing 1 orang itu tahun 2016. Ya, usianya 40 tahun. Bagaimana Bapak ini kaya, punya pabrik, omsetnya miliaran setiap bulan ya. Tapi kan pakai uang bank. Pakai uang bank bukan jelek ya. Pakai uang bank itu bagus untuk membangun pabrik 1 jadi pabrik 2, pabrik 2 jadi pabrik 3. Betul nggak? Utang bank bukan untuk konsumtif itu bagus. Artinya
dia punya penghasilan, nanti profitnya bisa menutupi bayar bunga bank gitu kan. Dan Ya. uang itu dipakai untuk perputaran. Nah, tapi bisa bebas dari hutang nggak kalau orang itu kena krisis cover, kena penyakit kritis, atau dia meninggal sebelum cicilan untuk pinjaman di banknya selesai, betul nggak teman-teman? Nah, saya masuk ke sini bebas dari hutang. Artinya apa? Hari ini kan ada agunan yang diagunkan ke bank ya. Waktu kamu agunin ke bank, saya bilang sama satu orang bapak ini, Pak, kalau bapak waktu agunin ke bank, Pak, bapak pernah nggak terbayangkan itu akan menjadi tanggung jawab dari anak-anak? Iya. Kalau langsung meninggal, kalau nggak langsung meninggal gimana? Kalau setengah meninggal, setengah hidup, setengah meninggal enggak, terus gimana? Apakah bisa diselesaikan? Apakah pabriknya bisa berjalan dengan baik? Nah, untuk bebas dari hutang, benar sih waktu loan itu ambil yang namanya asuransi jiwa di bank itu kan. Ya. Tapi untuk anak-anak, untuk istri, apa yang mereka dapat dari pabriknya? Pabriknya apakah bisa berjalan dengan baik? Apakah pemegang saham utama? Apakah semua akan jatuh ke anak istri dengan keadaan yang tidak berkurang? Kan nggak bisa. Udah ada hutang, bayar dulu ke bank. Belum hutang dagang. Kalau ada hutang dagang, orang itu nggak ada lagi. Kan hutang dagang dulu dong yang harus diselesaikan. Nah, pernah nggak terpikir Pak, berapa sih total hutang dagangnya? Hutang dagang ya, artinya ke supplier ya, ke apa namanya, ke vendor gitu-gitu ya. Akhirnya dia hitung, oke 30M. Nah, saya bilang kalau gitu bisa nggak Pak, mau nggak Pak bikin 30 miliar. Nah, hutang dagang ini apabila tidak bisa dibayarkan oleh perusahaan ya, itu udah ada, siap. Tapi kalau hutang ini masih bisa dihandle oleh perusahaan, ini adalah untuk dipakai istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak ada di Singapura, sekolahnya mau ke Amerika. Nah, bagaimana mereka pegang uang 30 miliar? Cukup nggak Pak? Iya, cukup kata dia. Nah, itu saya tahun 2016 itu saya closingkan satu bapak usia 40 tahun dengan 30 miliar UP. Karena dia menghitung hutang dia tuh 30 miliar. Ya, itu untuk menjaga. Nah, ini teman-teman, supaya nanti bebas finansial pada hari tuanya. 30 miliar, oke, nggak usah pusing. Yang kedua punya liquid money. Ada, yaitu tujuan bebas finansial itu apa? Cash is the king. Sampai ujungnya kebanyakan orang hari tua nggak pegang uang cash loh teman-teman. Kenapa dia nggak pegang uang cash? Karena uang cashnya habis untuk bayar sakit, setornya ke hospital, setornya ke dokter gitu kan. Terus belum lagi kalau ada macet perusahaannya, dia nggak pegang uang cash loh ya. Oleh sebab itu saya bilang kalau belum punya uang cash ya, itu bahaya. Ya, jadi ambil apa CCB teman-teman, yaitu adalah untuk perlindungan terhadap aset deposito ya, dana-dana liquidnya. Kenapa? Orang namanya sakit, dana liquid dimanapun ditarik semua loh, habis loh, betul nggak? Nah, ini punya liquid money. Yang ketiga, bebas finansial itu apa? Anak-anak artinya apa? Hari ini walaupun punya kekayaan banyak, punya tanah, punya rumah ya, kalau terjadi sesuatu dengan pabriknya atau terjadi sesuatu dengan si pencari nafkah, sekolah anak juga nggak bisa yang terbaik loh. Ya udah yang seadanya. Nih, ini saya benar-benar ini ada yang terjadi nih. Apa yang terjadi? Orang ini sakit ya, sakit kemudian anaknya tadinya mau sekolahnya ke luar negeri, akhirnya ke Prasetya Mulia, teman-teman. Cari yang paling murah ya, yang itu juga nggak terlalu murah ya, tapi ya udah nggak bisa lagi anaknya punya cita-cita yang tinggi ke Amerika gitu, nggak bisa teman-teman. Nah, kenapa? Karena semua udah ngemodalin ayahnya ini stroke ya, dia nggak bisa lagi sekolah di luar negeri. Nah, bebas finansial ini kan tujuannya si bapak orang tua kerja kan, anak-anak sekolah yang terbaik. Yang keempat, bebas finansial itu adalah asuransi tersedia sampai hari tua. Banyak orang yang asuransinya lapse di tengah jalan, nggak sampai hari tua. Nah, karena kenapa? Mulainya udah ketuaan. Kenapa mulainya ketuaan? Mulainya udah 60, apalagi sekarang mau ambil PSS Pro, umurnya udah 70 lebih. Itu kalau bukan orang yang kaya, sukses, mana bisa ambil PSS Pro. Usia 71, 72 baru ngambil hospital. Betul nggak? Nah, kenapa nggak sekarang? Asuransi tersedia sampai hari tua. Ya. Nah, mulai sekarang buka, ambil aja sampai usia 45 asuransinya gitu kan, untuk kesehatan ya, atau sampai 99. Nah, terus yang kelima, bebas finansial itu adalah rumah yang nyaman di hari tua. Banyak orang nih ceritanya gini loh teman-teman, rumah yang nyaman di hari tua ini ya banyak banget cerita nih. Ini nggak usah jauh-jauh, teman-teman saya banyak loh. Punya rumah di Menteng, bagus ya. Orang tuanya nggak ada,
Orang tuanya nggak ada, bayar PBB-nya aja mahal banget, ratusan juta, nggak bisa bayar. Dijual rumahnya 20 miliar, ya. Masih ada papahnya di rumah. 20 miliar dijual, pindah ke Bekasi. Terus udah gitu, kelebihan uangnya dipakai buat biaya hidup. Apa mau, bapaknya sakit juga, habis juga duitnya. Akhirnya rumah nyaman di hari tua tuh nggak ada loh teman-teman. Nah, ini kan bebas finansial yang diinginkan kan. Nah, itu yang nomor 5. Nomor 6 itu menikmati hidup. Artinya apa? Enjoy life. Sering berpikir begini nggak teman-teman? Orang kaya ya, disuruh jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia. Dia bilang apa? Janganlah, sayang duitnya, carinya setengah mati. Pergi jalan-jalan habis 300 juta, 400 juta, gitu kan? Ngapain? Gitu kan? Buka toko dari pagi sampai malam, gitu kan? Dia nggak bisa menikmati hidup. Tapi kalau dia punya UP 30 miliar, dia punya UP 30 miliar. Deposito dia ada 30 miliar kek, reksadana dia ada. Dia bisa nggak enjoy life untuk semua apa yang dia punya? Iya, enjoy life aja, Pak. Saya bilang, enjoyin aja. Bapak berani nggak habisin semua apa yang Bapak dapat yang lalu? Dari usia 25 kerja sampai usia 40 tahun, 15 tahun ya. Nanti sampai usia 55 Bapak mau enjoy life. Itu kerja 30 tahun. Apa yang Bapak dapat itu, Bapak enjoy life aja. Ya udah nikmatin, mau keliling dunia ya pergi, mau beli Bentley ya pergi beli, mau beli Ferrari ya pergi beli gitu. Bisa nggak? Dia bilang, ya nggak bisa lah. Anak-anak gue gimana? Kan gue mesti modalin mereka juga. Mana bisa anak-anak ditinggalin, nggak ada yang ditinggalin begitu aja. Bisa, saya bilang bisa. Bapak buka 100 miliar. Bapak buka 100 miliar, dengan 100 miliar ini akan mendapatkan warisan untuk anak-anak, udah terjamin. Bapak punya uang yang 100 miliar, Bapak habisin aja. Nanti orang kan tutup usia, ya sudah, udah disiapkan 100 miliarnya itu pengganti gitu. Kira-kira hidup tenang nggak? Peace of mind. Nah, yang nomor 7, mempersiapkan warisan bagi yang dicintai. Nah, kalau bebas finansial itu apa? Ada dana abadi. Artinya apa? Dana itu bukan cuma dana saat ini, saat merit ada orangnya, tapi bagaimana menciptakan cinta abadi. Dengan surat pengadilan pernikahan nggak cukup. Yang namanya cinta itu harus cinta yang di mana orang sudah tidak ada, tetap cintanya stay. Nah, mempersiapkan warisan bagi yang dicintai itu bebas finansial, artinya ya anak-anak nggak menjadi turun gaya hidupnya, lifestyle-nya, istri, anak-anak tetap. Jadi orang tuh akan bilang, gila ya bapak itu ya udah nggak ada di dunia aja, itu istri anak-anaknya tidak turun, dia punya gaya hidupnya. Nah itu baru keren ya. Nah dari semua 7 bebas finansial ini, semua itu dimulai dari mana? Dari saya bukan lebih pintar dari bapak, tapi yuk boleh nggak saya sudah di training, saya sudah lebih baik lagi mengetahui tentang keuangan. Maka boleh nggak saya menjadi seorang advisor? Kayak sekalipun diketemuin nggak apa-apa, nggak usah minder, nggak usah nunduk-nunduk. Kenapa dia makan nasi, gue makan nasi juga, sama. Ya dia perlu minum, gue juga minum hal yang sama gitu kan ya nggak teman-teman ya. Nah pede aja. Nah oke, nextnya nih lihat ini. Akhirnya kalau kita tahu bebas finansial ini ada 7 ya, 7 bebas finansial ini teman-teman, jangan nggak usah diceritain semua, tapi apa yang menjadi kebutuhannya si klien ya. Nah tadi kan udah saya katakan semua itu dimulai dari kemampuan mengelola keuangan. Nah gimana mengelola keuangannya? Begini loh, next. Begini loh kemampuan untuk mengelolanya, yaitu kita merencanakan keuangan itu untuk tujuan hidup kita tercapai. Jadi hari ini life insurance, bukan asuransi jiwa, bukan jiwanya nggak ada jadi diganti uang, bukan. Tapi asuransi itu adalah financial planning. Financial planning untuk merencanakan keuangan keluarga, tujuan hidup tercapai. Ingat tadi Pak, tujuan hidup tercapai itu adalah bebas finansial, punya kebebasan ya. Artinya yang namanya money itu nggak ada masalah lagi. Yang namanya financial freedom itu yang kita mau. Nah, hidup itu
ya tujuan akhirnya seperti itu, bebas finansial itu tadi. Ya ayo, oke, kita merencanakan keuangannya. Oke, nextnya. Yaitu seperti ini loh. Mana ya nextnya. Nah, kita lihat, kalau saya biasa juga saya bawa dengan testimoni ini. Kenapa orang harus punya PPH? Ya, ini nasabah saya tahun 2020 bypass jantung ya di Singapura. Dia nggak mau di Indonesia. Memang dia cukup tinggi besar untuk masuk PPH-nya. Dibayarkan 92.000 bypass jantung, teman-teman. Hampir 1 miliar ya, itu di Gleneagles Singapura. Bagaimana kalau Bapak ini nggak punya PPH? Apa yang terjadi? Itu lagi turun loh, tahun 2020 ini terjadinya ya klaimnya. Itu tahun 2020 lagi saat reksadana juga lagi anjlok kan, itu dia harus cairin loh, ruginya besar banget. Nah, tapi dia cashless, ada yang namanya letter of guarantee-nya keluar, LOG-nya ada, dia pulang lenggang kangkung. Aduh, seger banget dia bilang, bypass jantung, gua punya saluran ke jantungnya loss, dia bilang. Waduh, gua bergairah banget, darah gua lancar, semua energi gua jadi kembali bagus banget. Nah, ini sampai hari ini orangnya sehat dan oke banget. Nggak keluar loh dia duit 1 peser juga. Nah, ini ya, next lagi. Coba lihat, kalau kita mau tujuan finansial kita tercapai, next lagi nih. Apa yang terjadi? Lihat ini, claim approve baru nih teman-teman. Ya, di bulan April 2022 klaimnya ya, tanggal input klaimnya ya. Dibayarkan 774 juta di bulan Mei, teman-teman. Ya, bulan Mei itu approve, dibayarkan di bulan Mei tahun ini 2022. Apa tahu nggak teman-teman? Pasang 10 ring di jantung ya, dan 11 balon. Iya, ini top banget nih dari di dokter Dasaat Saida. 10 ring dan dia 11 balon. Takut bypass, Li. Oh my god. Iya. Itu dia bilang dia takut kalau di bypass itu, dia bilang dibelek-belek gitu ya dadanya ya. Jadi pasang 10 ring. Bayangin nggak, 774 juta. Kemudian klaim krisis covernya keluar 2 miliar. Hari ini orangnya sehat banget, 2 miliar dipakai pergi ke Jepang sama istrinya, beli sepeda yang terbaik di Jepang, jalan-jalan di Jepang, 3 bulan dia mau stay di sana. Sehat, udaranya bagus, bersih katanya. Bayangin, karena kenapa? Kantongin duit 2 miliar. Ya kan? Nah, oke, nextnya. Ini klaim approve yang banyak banget lah. Saya masih banyak lagi klaim approve. Kemarin ada transplantasi ginjal. Itu juga habis 900 juta. Ya. Itu juga dibayarkan. Satu lagi transfer 700 juta. Wah, itu luar biasa teman-teman. Kalau kita lihat bagaimana kita bekerja ya. Di sini tuh benar-benar bagus banget gitu, menjadi berkat buat banyak orang gitu loh. Nah, smart financialnya begini loh teman-teman. Lihat, itu 50 juta per tahun. Sampai berapa lama uang terkumpul? 50 juta setahun itu sampai 20 tahun. Setuju nggak? Tapi selama dia nabung, dia was-was terus. Sampai nggak dia 1 miliarnya. Dapatnya di tahun ke-20, 20 tahun kemudian loh, usia 55, baru dapat tuh 1 miliar plus bunga. Gitu kan teman-teman, betul nggak? Tapi ada satu mekanisme yang dia jalankan. Nah, di sebelah kanan ini adalah mekanisme asuransi. Apa itu? Coba kita lihat. 1 miliar, butuh 1 miliar, itu tersedia 1 miliar di bulan pertama, 1 hari setelah di-approve asuransi polisnya. Betul nggak? 10 juta per tahun, 10 juta doang. Bayar sampai 20 juta. Sampai 20 tahun, sorry. 20 tahun. 10 juta per tahun, 20 tahun berarti 200 juta. Betul nggak? Hanya setornya 200 juta, nggak usah cicil sampai 1 miliar. Tapi dana tersedia 1 miliar dari bulan pertama. Ya, dari awal pertama dia masuk sampai dia usia 55 tahun. Artinya peace of mind nggak ini? Lu kerja enak ya, lu makan juga enak. Dan usia 55 ini 1 miliar ini bisa aja lu nggak mau sampai usia 55, mau sampai berapa? 85, bisa kok diperpanjang lagi sampai 85. Ya cuman nilainya naik aja sedikit gitu kan, betul nggak? Nggak banyak. Nah sekarang 1 miliar, butuhnya berapa? 10 miliar. Ya udah, 10 miliar gampang, 100 juta per tahun, 10 miliar 10 kali kan? Nah gitu aja, kalau 10 miliar menabung di bank, 10 miliar setiap tahun 500 juta. Setiap tahun 500 juta loh.
Pilih mana setiap tahun 500 juta ya, kalau 10 miliar atau 100 juta per tahun, cuman 83 juta per bulan. Kan gitu kan? Ya nggak? Ya. 100 juta berarti iya 10 kalinya gitu lah ya, kurang lebih ya, per tahunnya 100 juta, per bulannya 100 juta berarti per bulannya 8,3 juta bulanan ya, nggak sampai 10 juta 10 juta kan per tahun, per tahunnya. Kalau mau ambil 10 M 100 juta per tahun, betul nggak teman-teman? Iya. Sebulannya cuma 8 juta, 8,3 juta per bulan Ya, untuk 8 10 jutaan. miliar. Iya, itu kan uang kecil membentuk uang besar gitu. Nah, ini aja sih sebenarnya artinya kita membuat satu ketenangan pikiran, ya, peace of mind buat kita. Oke, next ya. Nah, akhirnya kita lihat lagi di sini nggak ada yang rahasia sih sebenarnya. Oke, next ya. Coba. Iya Pak, bisa Pak. PGB bisa, Prucinta bisa. Bapak cek aja. PGB bisa, Prucinta bisa. PGB jauh lebih kecil lagi, pakai Linktem, ya. Nah, yang kemarin si Bapak meninggal 30 miliar yang saya bilang tadi saya closingin, saya hanya bercerita tentang bebas finansial di akhir kehidupan. Itu dia berpikirnya nggak mau panjang-panjang. Dia cuma berpikir bagaimana dia sekolahin anak-anaknya sampai selesai sampai usianya 65 gitu loh. Udah dia bilang selesai 65 anak-anak sudah punya kehidupan sendiri-sendiri. Anaknya udah 30 tahun, dia bilang udah berpenghasilan. Jadi dia cuma ambil 65, 30 miliar sebulannya cuma 39,5 juta, teman-teman. Itu sebulannya cuma 39,5 juta loh. Nah, itu dengan sampai usia usianya 40 ya, 65 Bu tahun. Helen. Iya, dengan usianya 40. Jadi Dan kan itu PGB. nggak mahal gitu. Iya, pakai Linktem. Iya, Sampai dengan usia Linktem. 65. Iya. Nah, itu. Jadi dia mau gede tapi masa produktif. Jadi orang mau UP. Kenapa UP-nya besar tapi di masa produktif? Karena di masa produktif itu kan ada life value-nya, ada nilai moneternya ya, dia menghasilkan kan, betul nggak? Tapi kalau udah selesai dia menyelesaikan anak sekolah, ya udah. Tapi waktu dia harus menyelesaikan untuk anak sekolah ini, ambillah UP yang terbesar gitu loh, yang bisa diambil. Nah itu nggak perlu panjang-panjang sampai 99 teman-teman. Anak-anak udah Artinya kaya, ini untuk menjaga sampai kita 65 anak-anak atas. mandiri ya. Ya, Ya, Bu Helen. anak-anak mandiri, udah punya pekerjaan sendiri gitu kan. Lebih baik jadi ambil yang besar gitu di masa produktif. Itu selalu saya konsepnya itu saya lakukan itu teman-teman. Oke. Nah, jadi mekanisme asuransi itu bukan cuman asuransi jiwa mati diganti, bukan. Teman-teman, asuransi itu untuk menjaga harta. Kedua, untuk melestarikan harta. Kemudian harta yang sudah dicari, udah 30 tahun kerja, udah kumpulin harta. Bagaimana harta itu jangan berkurang, tapi didistribusikan kepada anak-anak kalau bisa sampai ke cucu. Nah, ini pakailah mekanisme asuransi. Oke. Jadi kita bicara sama orang kalau yang levelnya itu udah high end ya, itu untuk high end. Itu bukan lagi untuk kesehatan lah gitu ya. Mereka itu bagaimana caranya hartanya tidak berkurang, teman-teman ya. Oke, nextnya. Dan mereka biasanya sudah banyak yang mengerti kok. Insurance-nya udah terbuka mindset tentang asuransinya. Nah, ini bagaimana tadi tujuan hidup asuransi yang bisa dipakai yang ada ini lihat, meninggal COVID-19. Ya, kemarin yang Bapak yang saya bilang tadi saya closing di tahun 2016, usianya 39, baru mau 40. Kemarin di tahun 2020 itu Oh, ini sama teman-teman. dengan yang tadi menjaga anak-anaknya sampai mandiri itu ya, Bu Helen? Menjaga anak-anaknya sampai mandiri itu enggak? Iya, Maksud yang saya, tadi itu. Iya. Bukan? Iya. Tapi hampir semua, ini kan saya bercerita tentang satu bapak ini, tapi hampir semua yang buka 10 miliar, 20 miliar UP, itu saya buat pendek dia punya bukan, maksudnya perlindungannya. ini 30 miliar yang tadi Ibu Helen cerita sebelumnya, betul? Ini, orang yang sama? Ya, yang tadi tentang perlindungan terhadap hutang. Iya, yang tadi cerita soal utang itu ya? Ya, ini yang cerita tentang soal bagaimana hutang, kan nggak cuma hutang di bank, loan-nya kan bukan loan di bank aja,
kan Ya. banyak hutang supplier. Ya. Di luar itu kan banyak hutangnya juga kan. Nah, berapa itu totalnya? 30 miliar. Ya sudah, kenapa nggak bikin 30 miliar? Kalau perusahaan nggak bisa menggantikan, Bapak punya dananya. Tapi kalau perusahaan tetap stabil, bisa dijalankan bagus, ya sudah, Bapak ambil ini, ya. Oke. Kalau masih hidup bukannya UP nggak? Iya dong Pak, kalau ambil sampai usia 65, meninggalnya di usia 66 pasti nggak keluar. Tetapi bagaimana pada saat usia masih produktif sampai usia 65, dia dapat 30 miliar. Tapi kalau mau pakai HP 99 boleh nggak? Boleh, tapi nggak sampai 30 miliar UP-nya. Cuman paling 10 atau 15. Jelas nggak maksud saya? Teman-teman lebih jelas nggak? Ya. Nggak, ini ada yang bertanya. Berarti kalau meninggalnya lebih dari 65 udah nggak dapet dong? Iya dong. Ya. Tapi sebelum 65 dia butuh dana gede banget. Kan anaknya masih sekolah, belum mapan, masih harus usaha. Gitu kan. Tapi kalau mau sampai 99 boleh nggak? Boleh, tapi nggak sampai 30 miliar. UP-nya cuman paling 10 miliar, 12 miliar dengan premi yang sama. Tapi panjang proteksinya gitu loh maksud saya. Jadi teman-teman ini tergantung dari pertama, maaf Bu Helen saya potong. Jadi teman-teman ini dari pertama tergantung daripada saat kita berbicara dengan si calon nasabah tersebut. Ibu Helen ini udah gali kebutuhannya apa dan dia bilang itu kan urusan perhutangan ini. Jadi sampai usia produktif sampai anak-anaknya besar makanya diambil sampai usia 65. Jadi jangan kita ambilin 65 tapi kita nggak ngomong nih sama orangnya, itu cialat nanti ya. Jadi ini udah sesuai dengan kebutuhan dia. Konsep. Dia tahu benar ini untuk gunanya apa gitu loh. Kira-kira begitu Bu Helen? Jadi sebetulnya gini, menjual itu bukan menjual produk teman-teman. Produk itu kita bukan menjual produk, kita menjual konsep. Kita menawarkan konsep, ya. Itu menjual. Sebenarnya ini link termnya cuma 8 miliar kok. Dia punya pooling assurance account-nya 22 miliar, ya. Totalnya berapa? 30 miliar. Pokoknya dia butuhnya 30 miliar gitu. Nah, saya bikin kenapa seperti ini? Saya punya perhitungan supaya nggak kelihatan sampai 40 juta. Makanya 39 juta aja gitu loh. Kayak orang kamu belanja baju, berapa duit harga baju? Nggak sampai 100.000 gitu. Padahal cuma 99.000 gitu loh. Nah itu juga 99 gitu ya padahal ya. Tambah 1 perak. Iya, kalau ditanya berapa harga bajunya? Nggak sampai 100.000 gitu. Padahal 99. Iya. Makanya saya ingat banget saya kasih Bapak ini cuma 39 juta. Supaya apa? Nggak sampai 40 juta kok. Kan gitu. Kira-kira ya. Oke, nextnya. Apa yang terjadi kemarin meninggal di usia 45, 14 hari di ICU. Napasnya sesek, yang waktu itu adalah COVID-nya adalah yang Delta. Nah itu bapaknya adalah diving, bapaknya pegolf, oke banget olahraganya. Tetapi COVID itu nggak bisa bilang orang itu kuat ya. Nah dia tadinya juga ngegampangin, kayaknya cuman kayak pilek-pilek, badan nggak enak gitu. Ternyata sudah rusak tuh di dalamnya bakterinya, virusnya itu ya udah menyerang semua sampai ke paru-paru. Jadi 14 hari di ICU dia kontak saya teman-teman. Gila nggak coba lu? Kontaknya begini, Helen jangan lupa jaga polis saya. Kan kamu tahu tujuannya apa untuk polis ini. Baik Pak, saya bilang Bapak pokoknya sehat, keluar lagi dari rumah sakit nggak apa-apa. Bapak pokoknya harus makan yang cukup ya, vitamin semua. Dia bilang iya jaga ya untuk istri dan anak-anak saya katanya. Udah dia di ICU tuh ya. Dengar kabar 3 hari 4 hari kok dia nggak ada WA lagi. Saya tanya sama sekretarisnya, udah setengah itu udah nggak sadar. Akhirnya meninggal teman-teman. Setelah meninggal yang luar biasa ya teman-teman. Itu kan di Agustus itu ya klaimnya keluar. Terus saya bilang ya udah meninggal semua. Saya datang ke dia punya rumah duka. Saya nggak ngomong apa-apa dulu teman-teman. Habis itu setelah mereka selesai 7 hari doa apa segala macam, saya koordinasi dengan sekretaris, saya ketemu istrinya.
Kebayang nggak sih teman-teman, istrinya nangis luar biasa karena dia nggak tahu bapaknya punya polis ini. Dia nggak tahu bapaknya punya polis 30 miliar. Lalu yang menjadi saya juga ikut nangis, ini katanya si bapak ini dia bilang luar biasa Helen, dia selalu bikin saya surprise. Tahun lalu saya ulang tahun, persis di Agustus ini saya ulang tahun lalu. Bapak datang, yang katanya nggak bisa datang, sibuk, ternyata dia udah ada di depan pintu, di rumahnya di Singapura bersama anaknya 2, jadi dia bertiga menyambut bapaknya itu bawa kue, bawa bunga katanya. Waduh, saya bilang, luar biasa ya Bu. Iya, Helen tahu nggak, hari ini saya ulang tahun. Saya kaget luar biasa, tadi pagi di buku tabungan saya ada uang 30 miliar. Tuh. Saya sampai gitu ya Bu, ini hadiah dari Bapak yang abadi buat saya. Orangnya nggak ada di sini, tapi anak-anak bisa merasakan itu betapa bapaknya adalah pahlawan. Anaknya 2 terus ketemu sama saya, dua-duanya saya minta tulis surat buat si papa. Dia tulis surat buat papa. Dia bilang, Dedi orang yang luar biasa. Dedi udah siapin saya udah siap berangkat ke Amerika. Saya akan sekolah dengan baik. Saya akan bertanggung jawab. Ini semua dari Dedi punya usaha. Kita nggak menjadi susah, kita tetap berangkat ke Amerika. Nah, sampai ditulis, akhirnya dia taruh di rumah Abu, tulisan anaknya itu. Nah, jadi maksud saya, itulah tugas kita, itulah misi seorang agen, teman-teman. Saya mau dikasih uang sama dia, saya mau bagi kamu, dia bilang, kamu udah urusin begini, saya juga nggak tahu Bapak punya buka polis seperti ini, saya shock katanya. Nah, ada nggak sih janda yang menolak 30 miliar? Nggak ada kan teman-teman? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau pergi ya ketemu orang dia bilang nantilah, gue tanya bini gue dulu lah, nanti bini gue nggak mau dong gue buka gini. Aduh belum tentu dia setuju. Kasih tahu sama si bapak, Pak tidak ada janda yang menolak uang pertanggungan dari suami sebagai warisan Pak. Nggak ada janda miskin. Nah nggak mungkin istri itu menolak ya. Yang ada istri itu tidak mengerti gitu loh. Menyiapkan dana seperti ini. Saya rasa kalau dia kasih tahu istrinya, mungkin istrinya juga bisa menolak. Nah, tapi hari ini kalau ibu lihat kayak begini, iyalah ngapain ya kasih banyak untuk asuransi kayak gitu. Tapi hari ini ibu bagaimana? Nah dia sharing tuh, tapi dia nggak mau diekspos. Jangan katanya, jangan ada foto saya katanya. Ya udah nggak apa-apa. Nah akhir cerita dari ini, yuk kita lihat video ini, video yang terakhir. Dan melestarikan harta yang ada. Terima kasih, saya Agen Prudential. Thank you.
Oke. Oke, lanjut itu ya tugas kita ya sebagai seorang agen. Next. Siap. Nah, terakhir, keyakinan terakhir itu adalah yakin pada positive attitude. Tidak ada boleh sedikit pun pikiran negatif di kepala kita. Itu virus. Satu virus itu bisa berkembang banyak banget, teman-teman. Jadi kuasai pikiran, karena pikiran adalah medan pertempuran. Anda mau menjadi siapa, itulah yang ada di pikiran Anda. Jadi apa yang Anda ucapkan, apa yang menjadi Anda lakukan. Apa yang Anda lakukan akan menjadi apa yang menjadi goal Anda. Akan menjadi siapa Anda setelahnya, yaitu adalah dari pikiran yang ada saat ini. Jadi itu medan pertempuran yang harus Anda atasi, teman-teman ya. Nah, yuk kita rubah nasib. Nasib itu selalu dapat berubah. Fokus ya kepada tujuan. Nanti caranya akan datang sendiri. Tapi pada saat kita fokus pada tujuan, pikiran kita fokuskan di sana. Energi kita ada flow ya. Energy flow where attention goes. Kata orang kan kemana atensi kamu, disitulah energi itu mengalirnya. Nah, oke. Yakin pada positive attitude. Nextnya kita mau lihat lagi bahwa attitude apa yang harus kita jaga. What you think is what you get. Teman-teman, Anda mau rubah nasib nggak? Kalau Anda mau rubah nasib 2023 jauh lebih baik, ya. Mulailah dengan 2022 saat ini. Langkahnya diawali sekarang. Kenapa? Karena nasib itu tidak akan berubah, teman-teman, kecuali manusia sendiri yang berubah. Rintangan dan kesulitan harus dihadapi, maka kesuksesan itu akan didapatkan, ya. Teman-teman, jadi artinya kita rubah yuk nasib kita. Saya sih nggak mau ya, saya paling takut adalah diuber-uber oleh kondisi, sehingga saya harus berubah, teman-teman. Tapi saya terus melakukan perubahan sebelum kondisi itu mendesak saya untuk berubah. Tapi banyak orang memilih dia mau berubah pada saat kondisi mendesak. Apa kondisi mendesak? Rumah cicilannya nggak kebayar. Anak udah mulai masuk sekolah kuliah nggak punya uang DP untuk apa masuk sekolah itu apalah namanya ya. Uang Terus pangkal. kemudian sakit, ya uang pangkal. Udah mendesak nggak bisa bayar. Orang tua udah susah banget, rumah bocor, pengen direnovasi, nggak bisa dilakukan. Pada saat orang didesak karena keadaan, itu stres loh teman-teman. Didesak untuk berubah karena keadaan itu stres, benar nggak teman-teman? Ya. Tapi sebelum itu mendesak semua, yuk kita berubah. Kita lakukan perubahan itu. Itu menjadi menyenangkan buat kita. Itu menjadi challenging buat kita. Ya. Oke, yang terakhir. Slide-nya next. Final sprint bidik dengan tepat 79 hari lagi. Ya, itu bidik dengan tepat. Apa yang kita bidik dengan tepat? Next-nya kita lihat bahwa langkah mantap. Jangan pernah Anda bilang apa pekerjaannya. Saya bekerja sebagai pebisnis di Prudential. Anda katakan begitu. Tetapi sebenarnya di Prudential Anda hanya yang namanya pengangguran terselubung. Ini yang saya mau ingetin loh. Anda bilang sama anak-anak di rumah, Papa pergi ya, Mama pergi ya, mau ngapain? Pa mau pergi kemana? Mau bisnis, mau bekerja bersama Prudential sebagai partnernya Prudential. Padahal nggak kerjain apa-apa teman-teman. Lu cuma nongkrong, lu cuma hahaha ya teman-teman ya. Tapi yuk saya mau mengajak teman-teman, the real partner business with Prudential. Benar-benar kita adalah seorang pebisnis yang bisa mempertanggungjawabkan waktu, mempertanggungjawabkan kondisi cara kerja kita, bagaimana persistent action kita. Itu sangat menentukan teman-teman ya. Kita udah di tempat yang tepat. Yuk kita lakukan sama-sama. Anda dan saya sebenarnya ya. Oke, next-nya. Yuk langkah mantap promosi dan prestasi. Next. 79 hari final sprint. Your vision impossible, but your plan must possible. Mungkin visi lu ya kayaknya impossible lah ya. Tapi action plan yang sangat menentukan itu adalah strategi yang possible yang bisa kita lakukan. Oke, next ya. Nah, ini
peluang itu 50% saat Anda all out ya, all out di final sprint itu. Tapi do nothing itu 0%. Anda tidak kemana-mana, Anda tidak dapatkan apa-apa, Anda menjadi manusia yang sama dari tahun ke tahun. Dari tahun lalu beli motor, Anda punya naik motor tahun 2022, kehujanan lagi tahun 2023, naik motor lagi. Antar anak sekolah, antar anak pergi ke dokter, masih juga naik motor di tahun 2024. Ya. Jadi kapan kita mulai melangkah? Ya hari ini. Kenapa harus final sprint? Bayangin nggak kalau final sprint itu 1 tahun? Lari terus 1 tahun. Capek, Bo. Bener nggak? Tapi kenapa final sprint itu nggak 1 bulan? Ini ada yang nawar nih, nanti final sprint nanti aja 1 bulan. Ya, di bulan November baru final sprint. Mepet itu mepet, 1 bukan bulan. final sprint. Ya, lu udah give up. Mungkin bisa give up loh kalau di final sprint tinggal 1 bulan, betul nggak? Ya. Tapi paling cocok kapan? Ya sekarang paling cocok. Masih ada 70 hari paling cocok. Justru 70 hari ini, 2 bulan setengah ini kita membuktikan siapa saya. Yakin bahwa Anda ada pengharapan. Ya. Kenapa ada pengharapan? Karena ada Tuhan di dalam saya. Maka 1 tahun bisa sama dengan 3 bulan. Kerjaan 1 tahun bisa kok dengan 2,5 bulan. Kerjaan 1 bulan bisa kok dikerjain dengan 1 hari. Akan terjadi dengan seberapa kerasnya action Anda. All out. Bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Tuhan izinkan. Oke? Next. Nah, akhir kata, ini adalah berjuang memang tidak menjamin keberhasilan. Namun menyerah sebelum berakhir itu menjamin kegagalan. Oke. Kita mau berjuang, kita mau menjamin bahwa berjuang itu memang kita tidak bisa menjamin berjuang itu bakal berhasil, tapi kita tahu kita bukan orang loser yang gampang menyerah, ya. Kita lakukan, masih ada waktu 70 hari. Oke. Thank you buat teman-teman semua. Ya, semoga apa yang saya bawakan ini dengan semangat saya, teman-teman juga ada semangatnya, energinya yang luar biasa. Kita bisa ketemu lagi di the top. See you at the top. Dari hari ini, yuk kita mau 2022 ada kemenangan, win big untuk 2022. Luar biasa. Fight. Luar biasa. Until win. Thank you. Oke, stay healthy, stay safe, stay productive buat semuanya. Ya, Wow. teman-teman, terima kasih nih Bu Helen sudah luar biasa all out ya. Ini saya rasa kalau nggak ada acara LSB nggak muat tempatnya ya. Sebelum selesai kita foto dulu sebentar sebelum saya kasih ini. Tolong. Hebat loh, 330 350 tadi. Iya. Hebat. Siap. Buka video. Ya, Teman-teman video bisa tolong dibuka video. dulu semuanya. Cam on. Oke. Ya, sambil kita menunggu, luar biasa ya, kita hari ini mendapatkan pencerahan langsung dari Bu Helen Hakim, Queen of MYLC kita. Ini seorang yang sosok jago rekrut tapi juga jago jualan bikis, dan hari ini kita beruntung memiliki kesempatan dapat ilmu yang luar biasa langsung dari narasumbernya ya, untuk sukses memperoleh bikis. Apalagi di sisa 79 hari ini kita sangat memerlukan bikis ini untuk mencapai target kita. Ya, ini ada sertifikat dari kita, tanda terima kasih dari Dewan Penasehat KPM Sehat Indonesia. Sukses selalu untuk Bu Helen dan tim. Ini tadi pertanyaan sengaja kita skip karena semua udah dijawab Bu Helen, luar biasa ya. Pertanyaannya sudah terjawab semua. Luar biasa, sekali lagi terima kasih Bu Helen. Bu Lili mungkin silakan ya. Iya. Teman-teman jangan lupa di Q3 ini pesan Bu Helen artinya tolong desain kehidupan kita ya. Bukan cuma untuk repelita 5 tahun pertama atau jangka pendek atau 1 tahun ini saja. Coba bayangkan kehidupan seperti apa yang saya mau nantinya ya. Dan itu nanti baru dipenggal dengan periode-periode yang lebih pendek ya rencananya. Helen, terima kasih banyak. Ini sertifikat tadi udah, Pak Willy.
sukses selalu, sangat bermanfaat, sangat membuat kita membara, mengisi energi kita lagi untuk supaya kita bisa melakukan yang terbaik di 79 hari berikutnya. Terima kasih banyak. God bless you, Helen. Thank you semuanya. Luar biasa. Thank you semuanya teman-teman. Selalu, Sukses sehat 2022. Thank you, thank Mantap. you, thank you. Sip. Jos. Teman-teman, terima kasih. Sampai di sini acara kita akan ketemu Recording lagi stopped. minggu depan. Selamat pagi. Pagi semuanya. Terima Thank you, Helen. Ya, thank you Awesome. Lili, thank you Pak Willy. Thank Jen you. Jen. Ya, thank you Helen. Thank you Pak Willy. Thank you semuanya. Ya. So, Cincin